Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu, Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh mbaknya begitu ya. Sepertinya Pak Adel ini menguasai semua filsafat pendidikan begitu. Bagaimana cara mendidik anak yang baik begitu. Sehingga wajar ya kalau kita penasaran bagaimana sih hasil didikan dari Pak Adel begitu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi dalam stasiun TV kemarin, bahwa kayaknya perlu dicurigai dah ya akhlaknya Pak Adel kayak gimana. Karena kalau kita lihat ketika Kak Seto sekarang kemarin berbicara di cut begitu ya, interupsi apalah namanya di situ ya. Yang dimana kalau etika dalam berbicara itu tidak boleh seperti itu. Dengarkan dulu lawan bicara seperti apa baru kita komentari. Jangan main potong. Akhlaknya tidak ada. Kan katanya tahu bagaimana filsafat pendidikan ya. Intinya bahwa kenapa itu dimasukkan sekarang agar tidak mempunyai akhlak seperti Pak Adel begitu ya, yang tidak tahu cara bagaimana berbicara dengan orang yang lebih dewasa daripada kita begitu. Ini menarik sebetulnya rujakan dari para netizen terhadap Pak Adel begitu ya, yang sangat mengerti tentang filsafat pendidikan ya. Jadi menarik untuk kita sebetulnya ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Ayo, mana? Komnas HAM, KPAI, Onosrono, PL Bramasta. Nih kalian urusin. Jangan cuma kritik ngebacot doang. Kenapa sih pemikiran kalian tuh primitif banget seolah nggak mau negara ini maju? Memang pendekatan militer tuh bukan satu-satunya cara. Tapi kalau itu bisa bikin mereka disiplin dan berhenti nyusahin warga, kenapa nggak dicoba? Toh diawasi psikolog juga, bukan disiksa. Yang kalian kritik justru lebih peduli daripada kalian yang cuma bisa komentar. Ayo, kalau benar peduli, jangan cuma diem di atas panggung. Turun ke lapangan, bantu, jangan cuma bicara. Deddy Mulyadi mungkin bukan sempurna, tapi dia ngapa-ngapain, dia coba bentuk karakter, bukan cuma ngasih janji. Kalau kalian peduli, ayo buktikan, bukan cuma ngoceh. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM karena program pelatihan anak di barak militer oleh TNI. Abaikan saja orang itu Kang Deddy, mungkin pengen viral. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak atau kepentingan terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, nah kalau ini unsurnya dikhawatirkan, adalah... makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi HAM memiliterisasikan pendidikan. Militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Ini Pak Adel Setiawan ini jago banget loh, hebat banget ini, aku yakin dia mendidik anak pasti luar biasa. Karena apa, kelihatan ya dari etika berbicaranya bersanding dengan Kak Seto ya di TV itu, etikanya luar biasa. Dia suka banget membantah ya, Kak Seto lagi ngomong udah dibilang sebentar saya menjelaskan dulu ya, opininya lagi dikeluarkan Kak Seto. Ini dibantah, dipotong terus gitu. Itu kan etika Pak Adel Setiawan canggih punya. Tapi aku yakin ya, kalau soal mendidik anak, membina anak, pasti Kang Onosrono sama Pak Adel Setiawan ini pasti panutan punya. Mereka udah cocok gabung di satu partai lah. Mungkin Pak Adel Setiawan habis ini bisa masuk PDIP mungkin. Ya, dibandingkan dengan Kak Seto ya sama Kang Deddy Mulyadi, tahu apalah tentang anak-anak. Nggak ada yang tahu, mereka yang paling jago ya kan, katanya melibatkan anak dalam militer. Emang anak-anak ini kirim ke Papua, dikirim ke wilayah perbatasan. Di sana cuman dilatih bos. Ngomong apa sih ente ini?
Tapi aku masih terkagum-kagum dan sangat salut sama Pak Adel Setiawan karena dia mau bersusah-susah untuk khawatir, ya. Walaupun anaknya nggak ada di barak militer itu, tapi dia khawatir terhadap anak-anak orang lain. Dan menurutku ya, yang kayak Pak Adel Setiawan ini harus dirangkul oleh Kang Deddy Mulyadi, ya, agar menjawab semua kekhawatiran dia itu. Jadi Pak Adel Setiawan ini harus dikasih jabatan ya oleh Kang Deddy, yaitu jabatannya Panglima. Biasanya Pangdam, Pangkostrat, ya, ini dia Pangwas. Panglima Pengawasan Anak di Barak Militer. Nah, cocok kan? Siapa yang setuju? Itu etikanya Pak Adel saja perlu diperbaiki begitu ya. Memang ya kalau apresiasi tentang kekhawatiran anak begitu ya, sedangkan anaknya mau, ibunya yang punya anak mau, pemerintah mau, didampingi Kaseto juga di situ, didampingi psikolog, didampingi gurunya, masih khawatir begitu ya. Kayaknya yang perlu dikhawatirkan tuh psikologisnya Pak Abdes sekarang ya, masih bagus apa enggak begitu, aman apa tidak begitu. Negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya Pak, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Kan itu di negara maju, Pak. Jadi jangan bandingkan dengan negara Indonesia yang masih berkembang. Kita tahu sendirilah kesadaran sebagian masyarakat Indonesia, orang tua, lingkungan, pemerintah, dan juga lembaga yang peduli dengan anak itu kesadarannya masih kurang. Dan juga kebijakan-kebijakan yang ada itu kurang efektif, kurang kena. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Adel mengatakan Kang Deddy Mulyadi tidak mengerti falsafah pendidikan. Justru menurut saya Kang Deddy itu mengerti falsafah pendidikan yang ada di Jawa Barat. Makanya Kang Deddy ingin merubah pola pikir anak-anak yang sering tawuran, mabuk, pemalas, sering telat, sering main Mobile Legends berlebihan. Dari mulai tidur jam 8, jam 9, bangun pagi, sholat subuh, olahraga, belajar seperti biasanya, baris berbaris, dikasih psikologi, makan teratur, membereskan tempat tidur, dan masih banyak hal yang lain yang positif supaya anak-anak itu berkarakter dan disiplin. Ya kita juga semua tahu masalahnya itu karena faktor lingkungan, faktor orang tua. Kita juga semua tahu. Nah makanya Kang Deddy membuat terobosan, membuat kebijakan dengan memasukkan anak yang bermasalah ke barak militer supaya disiplin. Terakhir Pak Adel mengatakan anak-anak yang dimasukin ke barak militer adalah kejahatan pada anak. Kejahatannya di mana? Justru anak-anak yang tawuran dibiarkan dan tanpa solusi itu kejahatan. Anak-anak yang mabuk dibiarkan dan tanpa solusi itu kejahatan. Anak-anak yang di bawah umur bawa motor dan pakai HP dibiarkan dan tanpa solusi itu kejahatan. Menurut saya itu yang jahat karena merusak penerus bangsa. Kang Deddy Mulyadi, jangan gitu dong. Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan sih? Tuh kan jadinya Pak Adel Setiawan ikutan komplain. Gimana sih nih Kang Deddy Mulyadi? Masa anak-anak dijadiin kelinci percobaan, masukin ke barak militer? Shh, jangan marah-marah dulu, dengerin dulu videonya sampai habis. Gue nggak tahu kalian udah lihat videonya Pak Adel atau belum, tapi kalau yang belum nih, gue tampilin cuplikannya sedikit aja ya. Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya Pak, jangankan ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan, Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Aduh, Pak Adel, bentar saya napas dulu ya. Nggak boleh dijadiin kelinci percobaan, Pak. Diketahui nama jerawat saya nih, Pak, yang lagi matang-matangnya nih, Pak. Kalau Bapak ngomongnya kayak gitu, bawa-bawa kelinci percobaan, berarti selama ini saya dan anak-anak sekolah di Indonesia ini selama ini adalah menjadi kelinci percobaan Mendikbud, Pak. Bisa Bapak bayangkan nggak dulu ya, dulu saya lagi adem ayem nih, Pak, pakai kurtilas nih, Pak, kurikulum 13 gitu, tiba-tiba diganti flip gitu, langsung jadi kurikulum merdeka, Pak. Pusing nggak kita, Pak? Apa kita bukan kelinci percobaan, Pak? Lah kalau bukan kita, anak-anak murid kelinci percobaan, terus siapa, Bapak? Bapak kan udah nggak sekolah lagi, Pak. Kadang-kadang nih kalau ada orang-orang begini nih, rasanya gue pengen ikutan berdebat gitu, tapi gue sadar diri, gue nggak punya power, gue bukan siapa-siapa, gue cuma rakyat jeletong doang gitu, gue cuma rakyat netizen biasa yang mengkritik pemerintah. Ya kalau gue lagi punya solusi, gue kasih solusi, tapi kalau bisa, kritik itu selalu disertakan dengan solusi atau kritik itu disertakan dengan saran. Padahal dalam hati gue mah ya rasanya gue pengen ikutan berdebat itu di situ itu sama tuh Pak Adel gitu. Terus ya di lanjutan videonya, itu kan gue cuma sepenggal doang tuh, di lanjutan videonya gini, kalau gagal gitu katanya Pak Ade, Pak, di dunia ini Pak selalu ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal, Pak. Menurut saya kenapa Bapak langsung melihat dari sisi negatifnya gitu, Pak? Kenapa nggak didoain yang baik-baik? Karena ini kan pemerintah sedang bebenah, Pak. Ada baiknya menurut saya ya, Pak. Harusnya didoakan yang baik-baik dulu gitu. Karena ini tujuan program ini, tujuannya baik. Yang selama ini kita tahu dimana kalau kita memiliki tujuan baik, harusnya akhirnya baik juga.
Toh Bapak tahu nggak, anak-anak yang di barak militer itu seneng aja loh, seneng-seneng aja loh, bahagia loh mereka bisa tidur nyenyak, makan kenyang. Bahkan ada banyak anak-anak yang justru mengajukan dirinya untuk dimasukkan ke dalam barak, termasuk saya. Tracking aja, saya bukan anak-anak sekolah, Pak. Udah gitu ya, Pak, dari zaman bahula, Pak, dari zaman Bapak kecil pun kita semua itu tahu, Pak, kalau namanya karakter anak itu pasti dibentuk dari orang tua dulu yang pertama, dari lingkungan keluarga, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan les-lesan, lingkungan tetangga, lingkungan ini, lingkungan itu, kita semua tahu, Pak. Nah, sekarang solusinya apa, Pak? Bapak jangan cuma ngekritik aja, ya. Bapak itu masuk TV, ya, masuk TV begitu, berdebat dengan rakyat. Ibarat kata ibu-ibu itu kan sebagai kalangan rakyat gitu ya, yang pro terhadap program pendidikan karakter barak militernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Ya, solusi dari Bapak apa gitu? Ya, kita tahu gitu kalau anak-anak itu karakternya dari orang tua gitu, dari sekolah, dari lingkungan. Kita tahu solusinya apa? Apa, Pak? Apa? Bahkan di situ Bapak bilang ya, kalau lingkungan itu membentuk karakter seseorang, membentuk karakter si anak lah, itu kan di barak militer lingkungannya positif, lingkungannya bagus, Pak. Di sana itu mereka dididik, Pak. Dididik supaya disiplin, supaya tidak nakal lagi, ya. Lah itu dikasih lingkungan yang bagus, Pak. Bagus dong harusnya. Kita tahu, Pak, kalau permasalahan-permasalahan ini tuh sudah ada sejak dari dulu, Pak. Sejak dari zaman dulu. Nah, sekarang pemerintah, sekarang Kang Deddy Mulyadi terutama ya, mengambil aksi, mengambil kerja nyata bagaimana caranya untuk mengubah anak-anak nakal tersebut. Ya dengan cara, solusinya dari Kang Deddy adalah dengan cara masuk barak militer. Lah, solusi dari Pak Adel apa? Kita masyarakat, saya masyarakat biasa butuh solusi, Pak. Kebetulan saya juga punya anak, Pak. Anak saya baru usia 10 tahun, dikit lagi mau remaja, Pak. Dan Bapak tahu kan kalau remaja itu ada kenackalan remaja gitu, Pak. Jadi saya nanya sebagai rakyat dan sebagai seorang ibu gitu, Pak. Gimana solusinya, Pak? Bapak jangan ngebandingin negara Indonesia sama negara-negara maju lainnya, apalagi Finlandia, Pak. Menurut saya dari SDM-nya aja udah jelas beda, Pak. Di sini, Pak, ada CCTV aja. Mereka manusia, rakyat-rakyat itu nggak takut, Pak. Di sini, Pak, di Indonesia, kita menegur anak dengan cara baik-baik, anaknya ngejawab, Pak. Anaknya ngebangkang, Pak. Gimana? Balik lagi, Pak, seperti yang saya bilang di konten saya yang sebelumnya, ya. Jangan hanya teori, Pak. Praktek dan solusinya seperti apa? Kalau Bapak ngomongnya begitu berdasarkan teori, ya Bapak sama aja kayak anggota dewan yang kemarin saya kontenin, Pak. Sama siapa sih, Pak Ono ya? Itu sebetulnya ya, memang netizen kita sekali lagi yang cerdas sekarang, tahu mana yang benar, tahu yang salah lah. Tapi kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu yang sifatnya apalagi tidak memberikan solusi, ya habis dirucak begitu. Ini semakin menarik sebetulnya, dan nanti kita lihat juga bagaimana sih etika dari Pak Abdel begitu ya, berbicara dengan orang yang lebih dewasa dari dia begitu ya. Ini menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Debat masalah anak masuk ke barak militer. Gue cuma mau fokus tentang ungkapan Bapak Adel ini. Jadi si Bapak Adel ini mengatakan kalau anak-anak yang dibawa ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Nah, di sini gue mau jelasin ke Bapak ini dan ke orang-orang yang berpikiran seperti Bapak Adel ini. Jadi gini ya Bapak, tidak ada suatu hal yang bisa dilakukan tanpa adanya proses. Dan lucunya dari Bapak Adel ini, dia mengatakan bahwa anak-anak nakal yang baru keluar dari barak militer itu hanya akan selalu dianggap sebagai anak-anak nakal oleh orang lain. Bapak, saya cuma mau ngasih tahu nih ke Bapak, itu hanya di pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak selalu mengatakan itu di depan orang lain, itu akan menjadi dorongan orang lain untuk berpikiran seperti Bapak. Jadi gini Bapak kan udah bilang, bentuknya karakter anak itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, karakter anaknya juga akan buruk. Dan sekarang, anak-anak yang buruk itu sudah dibawa ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih disiplinkan. Ya otomatis bakal menjadi baik dong Bapak. Bapak Adel ini jangan selalu memaksakan egonya dong untuk menang. Dan Bapak Adel ini ikut debat hanya untuk menghentikan kebijakannya doang, bukan mencari solusi. Ujung-ujungnya apa Bapak bilang? Kenapa harus dimiliteri? Bukan di tempat yang lain. Ya maksud gue gini, kalau udah nggak ada solusi tempat yang bagus, ya udah kenapa nggak itu aja? Ini Bapak Adel ini si batik kuning ini emang aduh kadang-kadang emang. Dan Bapak juga bilang kalau dari pihak militer nggak ada hak untuk pendidikan anak. Bapak, semuanya ini sudah ada persetujuannya. Persetujuan dari orang yang menjalankan kebijakannya, persetujuan dari setiap orang tua muridnya. Dan persetujuan yang paling valid adalah persetujuan dari orang tua anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga pada mau kan dimasukin ke barak militer. Sekali lagi nih, udah Bapak mah mendingan diem aja. Bapak tuh nggak diajak main. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak,
itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Ya, saya pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya. Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi yang mengatakan. Ya Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, lingkungan bela negara, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik Bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Pada waktu anak saya tanya apakah senang, apakah senang sekali. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Wah, ternyata bangga sekali. Didik jadi apa? Jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Kenapa harus barak militer, Kak Seto? Kenapa harus barak militer? Itu Nggak ada juga tempat yang lain. saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barak militer. Wah, militer kan perang, militer Atau kan markas pegang militer lah, senjata. markas militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lingkungan militer. Ya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal. Ya, ini Tapi salah satu alternatif saja. Tapi saya Kak kira. Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM, memiliterisasikan pendidikan. Oke, Ini sebetulnya dijawab yang dulu. dijaga. Monggo, silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita Jadi boleh geser dinas ke kanan itu dulu. ikut memantau. Baik. Jadi segitu sebentar videonya ya tentang si Abdel begitu. Adel atau apa itu namanya itu yang menguasai filsafat pendidikan begitu ya, yang bisa memberikan solusi dengan dengan hanya berwacana begitu. Kalau bahasa sekarang yang hanya dengan omon-omon begitu ya. Menarik sebentar. Kalau Pak Adel kayaknya punya les pendidikan atau apalah namanya. Kayaknya boleh itu kita buktikan bagaimana sih penguasaan beliau terhadap filsafat pendidikan ya. Ini Mas Menton ya. Dan selalu saya berpesan untuk di akhir video sebentar ya, untuk kita selalu jaga persaudaraan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.